nempel. Kenapa? Jadi nempel pun ya kita tarik dapat, nggak berbekas, berarti pas. Kalau misalnya nempel kita tarik gini, banyak yang tertinggal di tangan, itu tambahin getah karet lagi. Soalnya di burung dia bakalan apa namanya, kalau nempel di burung itu kita tarik juga dia bakalan ketinggalan di burung. Jadi burungnya sayapnya rusak, biasanya di kakinya penuh getah, susah diambil. Nah, tapi kalau udah kayak gini, even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go. Assalamualaikum sahabat setiap Pleman Rumahan dimanapun berada. Bertemu lagi bersama saya Andri Suban, masih di Pleman Rumahan. Mudah-mudahan kita semua pada sehat walafiat, burungnya makin gacor, makin membanggakan. Hari ini saya berada di salah satu kebun ya, bukan mau mikat. Nanti kalau mikat kita hari Minggu nanti, kita mau mikat di satu tempat yang mana tempat itu bersejarah. Nah, cuma hari ini seperti janji saya kemarin, saya akan membuat tutorial gimana caranya bikin pulut. Nah, bikin pulutnya di kebun, karena memang pulutnya ini sederhana. Pulutnya hanya dengan getah karet sama lem tikus. Nah, nih kita udah bawa lem tikusnya, cuma ada yang kelupaan, kita nggak bawa air. Nah, ini ada pohon karet di sini. Ini biasa saya ngambil pulut. Nah, ini lumayan jauh dari rumah. Sekarang kita ekskursi langsung ke tempatnya. Nah, ini salah satu pohon karet yang udah tua ya. Udah tua. Ini juga di sini cuma satu batang ini aja. Jadi emang di tempat saya ini jauh dari perkebunan karet. Nah, cuma kalau kita mau ngambil getah karet, yang pertama siapin badahnya dulu. Nah, ini saya badahnya bekas minyak rambut, saya buat badah. Kemudian ini kaleng. Kaleng ini buat tatakan si getah biar nggak bleber di kulit pohon ya. Kalau bleber di kulit pohon ini susah dia ngambilnya, jadi pakai kaleng. Kemudian kalau bisa bawa air, cuma ini saya kelupaan bawa air, nanti gimana kita ngambil ke bawah. Sama lem tikus. Lem tikus boleh merek apa aja, bebas, yang jelas lem tikus. Nah, ini yang kecil udah simpel, nanti kita bikin. Nah, sekarang saya set dulu pohonnya. Maklum nih, saya nggak biasa deres soalnya. Kita tinggal tunggu getahnya ngalir. Nah, ini kalau misalnya ini kan getahnya masih menetes, ini masih menetes perlahan, dia pelan-pelan menetes. Nah, masih netes ya, jadi kita ambil, kemudian kita kasih tempat yang baru. Nah, kemudian yang ini kita racik. Cara meraciknya gampang. Nah, jadi ini
kita ambil, usahakan tangan kita basahin dulu ya, soalnya kalau tangan kita kering bleber nempel ke tangan kemana-mana ini. Nah ini tangan kita udah basah, kita keluarkan, jangan sekaligus semua biar nggak kebanyakan, nanti agak repot. Oh, dia nempel, kalau tangan kita kering nggak basah dia nempel dia. Kita coba sedikit dulu. Nah jadi untuk takarannya pas ini nggak ada takaran berapa mili terus ini berapa mili, nggak ada. Ini cuma perkiraan aja, diukur-ukur. Nah jadi kita basahin dulu, kalau mau enak basahin pakai getah karetnya nggak masalah. Nah ini kita tarik, kemudian kita penyet-penyet. Ini kita campur ya. Nah kalau udah kayak gini kan nih, ini terlalu encer, terlalu benyek, ini getah karetnya kurang, terlalu benyek, ini getah karetnya kurang, kalau kurang keras. Kalau misalnya kurang encer, tambahin getah lem tikusnya. Nah ini terlalu encer, masih encer, jadi kurang, terlalu benyek, kasih lem tikus lagi biar lebih ini lem tikusnya kurang. Nah ini biasanya segini ini cukup untuk 1 botol lem tikus. Kita tambahin lagi ya. Nah setelah kita campur rata seperti ini ya, udah rata ya. Jadi kita biarkan dulu, kita diamkan dulu kurang lebih 30 menit ya. Kemudian kita pulang dulu sambil kita tunggu waktunya dia. Ini kita di rumah sekarang. Ini kan udah tinggal diaduk-aduk. Nah kemudian biar lebih hitam menyerupai kayu, tinggal tambahkan bisa kopi bubuk atau juga pewarna lain yang warnanya hitam atau coklat. Nah kalau untuk kopi kan warnanya hitam, jadi jangan terlalu banyak, tambahkan kopi bubuk sedikit aja. Nah biar menyerupai batang kayu, nggak terkesan putih. Nah kemudian setelah ini tinggal kita basahin tangan lagi dan kita aduk-aduk lagi. Nah ini tuh kan, jadi dia masih banyak-banyak lagi, kita aduk-aduk lagi. Kita aduk-aduk dulu. Aduk-aduk terus biar dia menyatu. Nah ini tangannya perlu dibasahin ya, soalnya kalau nggak dibasahin tangannya lemnya nempel semua ini. Nah setelah kita aduk-aduk terus kurang lebih ini sampai 1 jam. Nah kalau misalnya dia masih ada basah-basah gini, ini nggak masalah, kita tarik terus. Nah ini jadi buat teman-teman semua, yang terpenting itu ketika pulut ditarik seperti ini. Nah ini udah dicampur kopi jadi dia hitam ini. Nah ini kalau misalnya terlalu keras, tambahin lem tikus lagi. Kalau terlalu keras
Jadi kalau misalnya terlalu encer, nah kalau diginiin, nah terus kemudian mudah putus itu keras, tambahin lem tikus. Kalau misalnya terlalu encer, tambahin getah karet lagi. Nah makanya tadi kalau pas sambil di kebun, sambil di ini apa namanya, jadi tinggal takarannya. Kalau misalnya dia kurang encer, tambahin getah karet. Kalau misalnya kalau kurang keras, tambahin getah karet. Kalau terlalu encer, kalau kurang keras, tambahin getah karet. Kalau misalnya gimana sih? Jadi kalau misalnya keenceran, ini tambahin getah karet. Kalau kekerasan, tambahin lem tikus lagi. Jadi fungsinya lem tikus itu untuk ngencerin, biar nggak terlalu keras. Kalau misalnya terlalu encer, ngerasin pakai getah karet. Nah makanya jadi kayak gini. Untuk buat hasilnya, dicobanya ke tempat tangan yang kering, nah atau ke tempat sisa-sisa. Nah pas kalau ada lem tikus yang menempel, ditempelin ini dia dapat, jadi nggak kelihatan ya. Nah ini ada sisa-sisa lem, ditarik ini dia nempel. Nah kalau tangan kita kering, nah ini saya lap dulu, saya ke sana ya, nggak apa-apa. Nah tuh, ini nempel. Kalau misalnya dia nggak nempel, terlalu keras, dikasih lem tikus lagi. Nah ini nempel nih, tuh. Nah, nempel. Kenapa? Jadi nempel pun ya kita tarik dapat, nggak berbekas, berarti pas. Kalau misalnya nempel kita tarik gini, banyak yang tertinggal di tangan, itu tambahin getah karet lagi. Soalnya di burung dia bakalan apa namanya, kalau nempel di burung itu kita tarik juga dia bakalan ketinggalan di burung. Jadi burungnya sayapnya rusak, biasanya di kakinya penuh getah, susah diambil. Nah, tapi kalau udah kayak ini udah pas ini. Nah tuh, jadi nempel, ketika kita tarik pun dia dapat, jadi nggak ada yang tertinggal di tangan ya. Nah ini menunjukkan lemnya pas. Kalau misalnya tangan kering kita tempelin gini dia nggak nempel, itu terlalu banyak getah karetnya, jadi kurang lem tikus, tinggal tambahin lem tikus. Kalau misalnya seperti tadi, kalau misalnya nempel begini, nempel kita tarik banyak yang tertinggal di tangan, tambahin getah karet, dia terlalu encer. Nah bukan cuma itu aja, kalau terlalu encer biasanya pas lagi dipasang, kemudian selang berapa lama, apalagi kalau pas kena matahari, itu biasanya burung suka jatuh karena terlalu encer dia, jadi burungnya rusak, burung pada jatuh. Nah, jadi itu aja dari saya buat teman-teman semua, bukan mengajari apalagi menggurui, hanya sekedar santai sambil berbagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.